perikanan kita luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini boleh berkumpul bersama. Tentunya kita mau berkumpul di tempat ini, mau bersukacita bersama. Benar? Iya, betul. Nah, izinkan saya, mungkin belum ada kata terlambat untuk mengatakan selamat tahun baru bagi setiap kita. Oke, minta tolong slide-nya. Jikalau ada salah kata, saya minta maaf sebelumnya. Saya mau mengatakan bahwa Sin Chu Kuala Gongsi Gongsi. Boleh memberikan salam tadi kepada setiap kita kiri kanan. Xin Yen Hong Fu Chu Chiu Ping An Hen Chiu Kao Chu Chu En Mani Yong Ke Shui Chu. Apakah benar? Ya, puji Tuhan. Nah, pada saat ini mari kita mau bersukacita bersama. Kita mau mengagungkan kasih Tuhan yang sudah memelihara kita. Kita boleh sehat, boleh kuat pada saat ini. Itu semua karena Allah yang bersama dengan kita. Mari dengan penuh sukacita kita mau memuji nama Tuhan dengan tujuan mengatakan Allah baik, Dia Allah baik, Dia kasih dan bahkan Dia adalah Allah yang adil. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian ini. Mari sambil bertepuk tangan. Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik. Allah itu baik, Allah itu kasih. Dia Allah kasih, Dia Allah kasih, Dia Allah itu kasih. Dia juga adalah Allah yang adil. Dia Allah adil, Dia Allah adil, Dia Allah itu baik. Maka jiwaku memuji Dia, maka jiwaku memuji-Mu. Oh, segala pujian bagi Dia, sungguh besar. Mereka pujian sebagai penyembahan kita kepada Allah. Maka jiwaku memuji-Mu. Maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku memuji-Mu. Segala hormat hanya bagi Dia. Mari saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Saya mau mengajak setiap kita mari membuka suara bersama-sama. Nyatakan syukur terima kasih kita kepada Tuhan Allah kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kita di hadapan-Nya sambil buka suara bersama. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk segala kebaikan, untuk segala kasih karunia
Ya Tuhan kami bersyukur kepada Engkau untuk saat ini kami boleh bersuka cita bersama-sama di tempat ini. Tuhan, Engkau berkati setiap hati kami, berkati untuk persekutuan kami di saat ini. Biarlah kami boleh mendapatkan Engkau, harta kami yang berharga untuk jiwa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami juga memohon ampun segala dosa kami, dan biarlah kami boleh dengan penuh sukacita selalu bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Kami rindu juga untuk dibentuk lewat firman-Mu yang nanti akan disampaikan. Tuhan tolong kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat senang melihat semuanya dari depan sini terlihat wajah-wajah yang begitu cantik-cantik, yang begitu cakep-cakep, bahkan yang begitu penuh sukacita hari ini. Benar? Ya, untuk itu kita masih tetap mau memuji nama Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita memuji akan segala kebenaran Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Dengan penuh sukacita mari kita
Bagaimana di antara rekan-rekan samping kiri, samping kanan sudah saling menyapa ini? Sudah. Saya melihat begitu semangatnya Bapak Ibu semuanya memuji nama Tuhan. Karena itulah yang kita rindukan, untuk memuji nama Tuhan, berkumpul bersukacita bersama di tempat ini. Kita masih tetap memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulut. Mari kita masih tetap memuji namanya. Setiap kita di tempat ini, amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan paduan suara yang sudah dipersiapkan. Boleh silakan mengambil tempat untuk para paduan suara. Dipersilakan. Ayo berdiri. Ini nggak usah wong ini ada sini. Jangan ini ya. Mari sini, sabar. Mari ya. Di sini aja. Nggak usah miring, nanti miring nggak sini. Cuma yang mitok ah. Iya,เป็นคนจนในการเทกัน
mau video dah. Tak video sekali. Cek baru mulai. Tapi kena kepalanya orang loh kalau di sini. Makanya itu kurang tinggi, harus tinggi gini. Iya, tinggi. Makanya aku pakai ini. Ini. Iya. Kode aja kena Nah, kepalanya. maju nggak bisa penuh kamu, nggak bisa penuh. Tuh. Ini aja nggak bisa penuh loh. Engko nek Nanti wis tak- mau entek tak maju aku. Maksudnya tak jadi mikir tak enak tak itu. Ya, kamu. Jangan ngomong.
Terima kasih buat seluruh paduan suara yang sudah ambil bagian. Saya melihat dan mendengar dari bawah ke situ, wah luar biasa. Semangat mereka mau memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita pada kesempatan saat ini, tentunya selain kita memuji nama Tuhan, kita tentu mau mendengarkan suara firman-Nya yang mau menguatkan iman kita, yang mau menguatkan setiap langkah demi langkah yang Tuhan berikan bagi kita. Yang siap mendengarkan firman-Nya boleh katakan amin. Amin. Untuk itu, sebelum firman yang akan diberitakan pada saat ini oleh Pak Pendeta Tertius, mari kita dengan penuh kerendahan hati, kita tenangkan hati kita. Kita mau memuji nama Tuhan bahwa sepanjang jalan adalah anugerah bagi hidup kita. Kaulah Tuhan yang pimpin langkah, biarlah firman Tuhan dengan pujian ini mengangkat kita untuk mendengarkan firman-Nya yang terjadi. Ada pasangan lainnya kalau mau nyanyi pasangan lain silakan, yang itu bisa ikut. Kaulah Tuhanku yang pimpin langkahku, di gunung dan lembah Kau perlindunganku. Kau mengenalku dan mengasihiku, janji-Mu tak berubah, berkat-Mu ada bagiku di tiap langkahku, di tiap langkahku, besar anugerah-Mu, anak kasih. Tuhan memegangku di tiap langkahku, penuh pengharapan, anak kasih. Tuhan menuntun jalanku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku yang pimpin langkahku, di gunung dan lembah Kau perlindunganku. Kau mengenalku dan mengasihiku, janji-Mu tak berubah, berkat-Mu ada bagiku di tiap langkahku, besar anugerah-Mu, anak kasih. Tuhan menuntun jalanku yang langkahku, penuh pengharapan, anak kasih. Tuhan menuntun jalanku di tiap langkahku Tuhan. Di tiap langkahku, besar anugerah-Mu, anak kasih. Tuhan menegakkan pada Pak Tertius tiap langkahku, penuh pengharapan, anak kasih. Tuhan, anak kasih Tuhan menuntun jalanku. Selamat siang, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita masih di akhir suasana Imlek. Ya, hari ini terakhir. Besok sudah tak habis. Ya. Tadi call minta saya
menyanyikan lagu ini di dalam bahasa Mandarinnya. Oke. ，judulnya Endien Selu, ya, jalan anugerah. Sepanjang hidup kita mengandalkan anugerah Tuhan untuk melewati segala macam situasi yang kita hadapi. Tuhan yang setia tidak pernah meninggalkan kita. 我们是靠着神的恩典度过每一天的路程。信选上帝他从来没有离去过我们。耶稣是个恩典之路。Belakangan ini saya perhatikan kalau sudah tahun baru Imlek, kok modelnya yang keluar itu cuma kongsi facai. Siapa yang nggak mau facai? Saya kira semua orang mau facai. Ya, tapi bagi orang Kristen, apakah kalau Sintia itu hanya facai yang bisa diucapkan? Nah, karena si
banyak ucapan-ucapan yang seturut dengan Alkitab yang baik yang bisa kita pakai. Ya, kita belajar, kita jangan terbawa oleh arus dunia. Ya, kemudian yang dipikirkan itu hanya kekayaan saja. Alkitab mengatakan apa? Han cai shi wan de zhen. Orang yang tamak pada harta itu adalah harta kejahatan. Yang hati-hati, jangan sampai kita kesandung oleh kekayaan. 2 minggu yang lalu saya juga pimpin kebaktian seperti ini di satu gereja. Motonya besar sekali. Zhao cai, cai yan wen wen zhao cai jin. Dalam gereja, saya bilang sama pengurus gereja, apakah nggak ada kata-kata yang lain? Ya, jadi Xinjiang, cai yan wen wen. Jadi kekayaan itu mengalir seluruh penduduk gereja. Nah, kita belajar sebagai anak Tuhan, ya, apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan itu jauh lebih baik, yang bisa menjadi berkat bagi kita. Nah, hari ini saya juga mau memperhatikan apa yang diajarkan dalam Alkitab yang berkaitan dengan tradisi orang Tionghoa. Ya. Orang Tionghoa suka yang bulan-bulan, betul nggak? Yuan, ya, ini semua kan bulan-bulan ya, bulan semua itu ya. Apa makna dari bulan itu? Orang Jawa tradisinya untuk merayakan Imlek itu jauh-jauh hari sebelumnya. Saudara ingat makan ronde nggak? Nah, makan ronde ingat nggak? Kapan itu makan rondenya? Nah, bulan Desember ya, Tongzi. Nah, itu sudah masuk musim dingin. Ya. Apa artinya Tongzi kok kita mesti makan ronde? Nah, itu mengingatkan ya, anggota keluarga yang di perantauan, ingat siap-siap ya, sebentar lagi mau Xinjiang, ayo siap-siap pulang. Ya. Nah, kemudian setelah Xinjiang kita rayakan juga selama 2 minggu. Ya, besok itu hari yang terakhir. Kalau di sini kita bilang Cap Gome. Di Tiongkok nggak ada istilah Cap Gome itu. Cap Gome itu bahasa Hokkien. Ya, tanggal 15, Mei itu makanan. Ya, saya menelusuri Cap Gome itu dari mana? Kalau nggak salah itu dasarnya dari Semarang. Cap Gome itu. Ya, berkaitan dengan kedatangan Pangeran Chen Ho itu ya. Pangeran Chen Ho pernah datang ke Indonesia paling sedikit 4 kali dan mampir di Semarang. Ya, waktu mereka mau pulang, nah karena perjalanan jauh, bawa makanan disediakan lontong. Nah, itu ada istilah lontong Cap Gome. Kalau di Tiongkok nggak ada lontong Cap Gome, ya, kita ada Yuan Xiao Jie, yaitu hari lentera. Ya, mereka makan ronde, kemudian, nah dengan secara simbolis mereka membawa lentera untuk pergi, ya, karena zaman dahulu nggak ada senter, jadi perjalanan gelap ada lampu, ya. Nah, itu semua secara simbolis ada maknanya. Kenapa makan ronde? Ronde itu dibuat dari apa? Ketan, lengket-lengket, gitu toh. Dalamnya diisi apa? Kacang, wijen yang rasanya manis-manis, gurih-gurih. Ya, nah ini secara simbolis itu mengingatkan persekutuan atau keakraban anggota keluarga. Ya, jadi sebelum datang, sebelum Xinjiang diingatkan waktunya sampai. Setelah mau pulang juga diingatkan, walaupun kamu jauh dari keluarga, tapi tetap persaudaraan itu harus diingat-ingat. Ya, jadi lengket-lengket, manis-manis, yang gurih-gurih, yang baik-baik itu artinya. Ya. Nah, kalau nantinya waktu Xinjiang nggak ada kesempatan pulang, nggak bisa kumpul-kumpul dengan keluarga, masih ada satu kali kesempatan, yaitu waktu kita bulan purnama, bulan Agustus, kita makan Tiongchupian. Nah, juga bulan-bulan, juga manis-manis. Ya,
Ya, nah biasanya di Tiongkok itu bulan Agustusnya kalender orang Tionghoa itu bulan apa itu panen, ya Agustus bulan panen. Jadi yang Xinjia nggak sekarang pulang. Nah bulan Agustus mereka usahakan pulang karena itu juga panen. Mereka juga membantu untuk menuai panen itu, ya juga kumpul-kumpul, kemudian makan yang manis-manis, mengikat persaudaraan. Ya, nah ini sedikit tradisi lah kita ngobrol-ngobrol supaya kita tahu apa maknanya. Nah, biasanya kalau orang Tionghoa, kalau bersinja yang diharapkan itu apa? Hoki itu banyak food, ya di mana-mana banyak food. Nah hari ini saya juga akan membagikan hoki yang dari Alkitab. Ya, oke. Karena ada gambar apa itu? Saya bukan ngajak saudara ke kelenteng dulu ya. Ini adalah tradisi orang Jawa dengan konsep orang Jawa itu membicarakan tentang 3 hal yang penting dalam kehidupan yang dituntut. Ya, yang paling ujung sana itu dikatakan simbol sebagai dewa hoki. Ya, di tangannya bawa apa itu? Ya, di pangkuannya apa? Anak kecil ya. Orang Jawa bilang apa? Toji tofu. Nah, ya, jadi konsep orang Jawa itu kalau keluarga itu turun temurun, anak cucunya banyak itu berkat yang besar, bukan uang, bukan materi. Ya, yang di tengah-tengah itu simbolnya apa? Gambarnya orang yang mempunyai jabatan. Ya, jabatan itu ada kedudukan, nama baik. Dan yang paling kanan ini yang terakhir itu simbol so, panjang umur, yaitu kotaknya itu ya. Nah, dia bawa apa itu? Buah apa itu? Buah persik ya. Ya, Xuan Tao. Ya, jadi konsep orang Tionghoa itu ya banyak hal-hal kalau tidak bertentangan dengan Alkitab kita bisa menerima, nggak salah. Kita nggak menyembah itu loh ya, gambar-gambar itu kita nggak menyembah. Ini adalah budaya, peninggalan budaya, konsep-konsepnya kita tahu. Oh, orang Tionghoa ada pemikiran-pemikiran seperti ini. Oke, next. Nah, fu lu so, ya. Nah biasanya kalau kita ucapan pada orang-orang apa, kalau merayakan Imlek atau ulang tahun kita katakan apa? Qian fu, qian shou, ditambahkan berkatnya, ditambahkan usianya. Ya, nah bagi orang Jawa itu ada 5 berkat, ya, wu fu ling men, ya. Nah, yang dikatakan wu fu ling men itu memang banyak sekali yang dituntut oleh manusia, tapi ini 5 yang paling terkenal, ya, yang paling penting yang dikejar yaitu fu gui. Fu gui yaitu apa tuh? Kelanjutan satu kemakmuran gitu ya. Wu hua gui, orang yang kehidupannya baik, ya, ada kedudukan, ada kekayaan dan macam-macam, ya. Yang kedua itu kesehatan, kangning, kesehatan, ya. Yang ketiga umur panjang. Kemudian yang keempat yaitu mempunyai kepribadian perbuatan yang luhur, ya, sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang kelima bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Kalau seseorang bisa melewati semua ini, berarti seumur hidup itu penuh dengan berkat. Next. Nah, orang ini tidak percaya selalu mengatakan fu du tong hai shou li nan san. Kalau kita mau memberkati orang, berkati seperti tong hai. Tong hai itu adalah laut timur, ya, laut bagian. Kita tahu bahwa di sebelah timur Tiongkok itu ada 4 laut, yang lautan yang besar sekali. Nah, khususnya di laut timur Tong Hai itu menghasilkan ikan, hasil lautan yang penuh, banyak sekali. Ya, jadi kalau kita mau membicarakan berkat,
ya kita seperti tongkai itu banyak hasilnya. Ya. Nah kalau kita mau panjang umur, Songping Nanshan di Tiongkok itu banyak pegunungan. Ya, orang-orang yang pernah tur ke Tiongkok selalunya dibawa kemana? Ke Huangshan. Ya, Huangshan itu gunung yang kuning itu aja. Yang lainnya nggak, jarang ada. Sebetulnya ada satu di Nanshan itu yang juga dikatakan yang terkenal di Tiongkok. Ya. Nah ini orang yang tidak percaya, mereka senang menggunakan istilah ini. Tapi bagi kita orang Kristen, ya Alkitab juga mengajarkan itu. Coba selanjutnya. Nah, Fulu yang melahan Sobi salah. Kalau kita mau berkat seperti Abraham, karena Abraham menerima berkat langsung dari Tuhan. Ya toh? Waktu Allah memanggil Abraham keluar dari tempat kedudukannya, Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Bahkan sampai hari ini. Zamannya Abraham sampai sekarang sudah berapa ribu tahun? Nah, siapa tahu? Zamannya Abraham sampai sekarang ada berapa ribu tahun? Lebih dari 6.000 tahun. Ya, berkatnya kita rasakan nggak? Kita rasakan nggak? Dari mana? Keturunan Abraham turun temurun sampai sekarang negara Israel. Itu cucunya Yakub ada 12 anak menjadi 12 suku menjadi negara Israel sampai sekarang. Israel negaranya kecil, tapi orang-orang Israel Tuhan berkati mempunyai intelek yang luar biasa. Hari ini kita kebanyakan orang yang lansia, anak-anak muda suka ke Starbucks minum kopi. Siapa suka Starbucks minum kopi? Pendirinya orang Israel. Ya. Hari ini kita pakai komputer, ya banyak peralatan komputer, semua penemuan orang Israel. Ya. Kalau kita punya anak cucu sejak lahir, vaksin polio penemunya orang Israel. Kita pakai Jim Levi's yang pertama bikin orang Israel. Jadi pengaruhnya berkat janji Tuhan oleh Abraham sampai sekarang luar biasa. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan sekarang menikmati berkat yang luar biasa. Kita juga harus selalu belajar firman Tuhan. Ya, di dalam segala situasi jangan meninggalkan firman Tuhan. Oke, saya mengajak saudara membaca. Next. Oh, ini gambar Abraham ya, versi orang Tionghoa ya. Ini gambarnya Abraham. Nah, hari ini kita baca dari Mazmur 34 dalam bahasa Mandarin ayat 11 sampai 14, tapi bahasa Indonesia ayat 12 sampai 15. Ya. Mazmur 34 ayat 12 sampai 15. Saya bacakan ya, coba didengarkannya, saya bacakan ya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan, akan ajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang, untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saya bacakan dalam bahasa Mandarin ya. 众弟子啊，你们当来听我的话，我要将敬畏耶和华的道教训你们。有何人喜好存活，爱慕长寿，得享美福，就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。Ini adalah nasihat dari Raja Daud.
pada orang-orang Israel, kalau kamu mau mendapatkan 3 hal itu, ya, di sini dikatakan apa? Menyukai hidup, kemudian umur panjang, kemudian hidup yang baik, ya. Kemudian diwariskan kepada anaknya, ya, Raja Sulaiman. Dia juga mempunyai konsep yang sama, melanjutkan apa yang diajarkan bapaknya, ya. Di dalam Amsal pasal 22 ayat keempat dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, jadi baik Daud maupun Sulaiman dia mengajarkan hal yang sama. Dan 3 hal ini bagi orang Tionghoa juga sesuatu yang sangat penting. Juga merupakan hal yang didambakan. Ya, 我们这个大卫的所罗门他所教导的，跟我们中国的传统文化非常非常的相似。我们每个人都追求这个福禄寿这3样事情。Nah, hari ini kita belajar dari 3 ini, kita mempunyai konsep yang benar. Ya, yang pertama, saya mulai dari paling bawah, ya, fu, ya, sesuai dengan penyebutan fu, so, fu itu berkat. Siapa yang tidak mau berkat, angkat tangan. Semua mau berkat. Bagi saudara-saudara, berkat itu apa? Konsep berkat yang ada di dalam benak pikiran saudara itu apa? 你们心里所想的福是什么？在我们基督徒的心中，这个福的意念是什么？kalau kita mendapatkan itu hoki, ya, betul. Tapi orang bilang fuqi itu, fuqi. Berkat itu apa? Juga. Ya. Berkat itu apa? Materi. Ya. Jadi kita harus kembali pada firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan berkat yang terbesar itu adalah hati yang takut kepada Allah dan menjalankan firman-Nya. Tadi di bagian awal Daud mengatakan demikian. Ya, hai anak-anakku, aku akan mengajarkan pada kamu, ya, suatu hal tentang takut akan. Jadi mempunyai hati yang takut pada Tuhan dan mau menjalankan firman-Nya itu adalah berkat yang terbesar dan yang bernilai selama-lamanya. Ya, nah, perkara materi, uang, apa kenikmatan itu semua itu yang sementara yang Tuhan izinkan kita bisa mengalaminya di dalam dunia yang sementara. Kalau kita dapat, kita ada, ya kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita tidak dapat, dan semua orang sama, ya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Masih ada lagi yang dituntut berkat itu apa? Kelancaran, kesuksesan, betul nggak? Iya. Kita berusaha, kalau kita mendapatkan hasil dari usaha kita, yaitu berkat. Ya, Tuhan juga menjanjikan itu bagi orang yang takut pada Tuhan, yang menjalankan firman-Nya, ya, Tuhan akan memberkati segala usaha pekerjaannya lancar. Masih ada lagi, kalau kita menghadapi malapetaka, kita menghadapi kesulitan, sakit penyakit, tidak lancar, mara bahaya, itu berkat. Wah, susah dikatakan. Ya, kita merasakan, loh, ini kok berkat. Nah itu, ya, hal-hal yang negatif kadang-kadang kita tidak bisa menerimanya itu sebagai berkat. Nah, saat itulah kita perlu belajar. Apakah Tuhan melalui semua yang tidak enak itu juga membentuk kita, ya, menempa kita, pribadi kita, iman kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan mempunyai banyak cara
menjadikan kita sebagai anak-anaknya yang dewasa. Ya. Oleh karena itulah, kalau bicara tentang berkat, jangan milih yang enak-enak saja. Ya, kalau Tuhan izinkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu pun bisa menjadi berkat. Seperti Paulus, dia begitu mengasihi Tuhan, dia begitu giat melayani Tuhan, tapi sepanjang hidupnya tidak selalu lancar atau lurus. Ya, sehingga pada akhir kesaksian hidupnya dia mengatakan apa? Aku bisa kok, ya, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang tidak enak, keadaan yang kaya, keadaan yang macam-macam, semua saya alami, saya bisa. Kenapa? Karena saya mengandalkan anugerah. Di dalam anugerah Tuhan, aku mampu menghadapi semuanya. Ya, seperti lagu tadi dinyanyikan, jalan anugerah. Setiap hari, ya, anugerah Tuhan menuntun, memimpin langkah hidup. Ini yang pertama, ya, kita harus mempunyai konsep yang benar tentang berkat. Yang kedua, Lut, yaitu kehormatan atau yang mungkin kita ada kedudukan, yang ada nama baik, ada pengaruh di sekitar kita. Nah, kita perlu tahu, jangan itu hanya kemegahan diri sendiri. Hari ini banyak orang mempunyai kuasa, mempunyai wewenang, tapi dia tidak menjalankan keadilan. Ya, dia salah menggunakan kesempatan atau kedudukan, nama baik dan sebagainya, bahkan dia menindas orang lain. Dan ini tidak benar. Ya, kadang-kadang Tuhan juga mengizinkan kita bisa mempunyai posisi yang tinggi, dihormati orang. Ya, nah kita bersyukur, tapi gunakanlah itu juga demi kebaikan bersama. Ya, jangan hanya untuk memegahkan diri, menyombongkan diri. Kita mengatakan Tuhan benci, tidak suka pada orang yang congkak. Ya, Tuhan akan menghukum, Tuhan akan mendidik, menghajar mereka, bahkan menyingkirkan dia. Tapi Tuhan akan menerima orang yang rendah hati. Ya, tadi Daud dari awal sudah mengatakan demikian. Aku akan mengajarkan, ya, satu pelajaran tentang hal yang takut pada Tuhan dan yang merendahkan hati di hadapan. Ya, jadi hari ini kalau kita ada nama baik, ada kedudukan, ada posisi yang baik, ya, nah gunakanlah itu juga demi kebaikan bersama. Ya, jangan menyalahgunakan wewenang. Oke, yang ketiga, panjang umur. Siapa yang tidak suka panjang umur? Tidak ada. Kita semua mau panjang umur. Kalau hari ini Tuhan bertanya, ya, Tuhan kasih kamu kesempatan. Hai si A, kamu mau umur berapa di dunia ini? Kamu mau jawab berapa? Kalau Tuhan tanya, kamu mau jawab berapa? 70 cukup? Kurang? 80? Terus sekarang Tuhan tanya kok, dikasih kesempatan, kamu milih kita berapa? Oh 80, ada lagi? Ada yang 90? Gak ada? Oh ada yang 90. Saudara, membicarakan tentang umur, kita tahu, ya, Alkitab mengatakan apa? Kita satu kali dilahirkan, sampai pada waktu nanti kita akan mengakhiri perjalanan dunia ini. Betul nggak? Ya toh, debu kembali pada debu dan roh itu kembali pada Sang Pencipta, ya kan?土会会成土，我们的灵会回到上帝。Yang pertama, kita sadar. Yang kedua, setiap orang usianya kita nggak tahu, tergantung Tuhan. Tuhan yang mempunyai otoritas atas umur hidup kita, betul nggak? Kita mengatakan, ya,
Musa dalam Mazmur 90 katakan kalau kita hidup 70 tahun, kalau sehat 80 tahun. Dari awal-awal zamannya Nuh itu ya, sebelum Nuh orang-orang panjang umur. Tapi sampai di Nuh Tuhan katakan manusia bisa hidup sampai 120. Musa hidup 120, Yosua hidup 110, panjang-panjang. Ya. Nah masalahnya, nah itu tadi ada saudara bisi-bisi, ya pokoknya dikasih kesehatan. Kalau lanjut usia sakit penyakit itu ya gak enak, betul nggak? Makanya kita sadar, ya panjang atau pendek tidak jadi masalah. Yang penting bagaimana kita melewati hidup kita. Ya, 我们的生命是短暂的，长短不在乎。最重要是我们生命的内容，你是怎样过你的日子。yang penting itu. Ya, isinya itu. Saudara mau nggak jadi orang yang tidak pernah salah? Mau nggak? Mau nggak? Seumur hidup tidak pernah salah. Ya mau, tapi nggak mungkin. Betul nggak? Ya, bisa nggak salah kalau kamu tidak kerjakan apa-apa? Itu kan nggak mungkin. Ya, kita bekerja, kita melakukan ini itu bisa salah. Jadi kita perlu hati-hati, ya kan? Nah sama juga, ya hidup kita dalam dunia ini walaupun sementara 80 juga baik, 90 juga baik. Kalau Tuhan izinkan hidup 100, puji Tuhan. Tapi yang penting bagaimana kita melewati sepanjang hidup kita. Apakah kita bisa menjadi berkat juga bagi orang lain, atau hanya untuk kenikmatan sendiri saja? Kalau sudah memikirkan sampai di sini, ayo kembali Tuhan tanya, kamu minta umur berapa? Tak izinkan, ayo minta berapa? Gak berani jawab. Gak berani jawab. Secara jujur aja, secara jujur, ya. Itu urusan pribadimu dengan Tuhan. Kamu bilang sama Tuhan, Tuhan aku minta 80, aku minta 90, tapi kasih aku sehat ya. Kata persyaratannya. Masalahnya selama ini kamu udah jaga kehidupan yang baik dah, ya. Ada olahraga dah. Nah, kadang-kadang makannya ngawur, kadang-kadang kerjanya ngawur, nggak tahu istirahat. Ya. Nah, banyak hal yang kecil-kecil yang seringkali kita tidak perhatikan, kemudian berdampak negatif pada diri sendiri. Nah, itu perlu kita pelajari, ya, perlu kita pelajari. Ya mungkin banyak orang di antara kita, ya kita sudah lanjut usia, sudah kadung begitu ya sudah apa ya? Gak bisa diperbaiki? Masih bisa, masih ada kesempatan. Asalkan kita mau, ya kita bersandar pada anugerah Tuhan, dan kita yakin Tuhan yang penuh rahmat, ya, berkuasa, Tuhan akan memimpin. Nah kemudian Daud setelah mengajarkan 3 hal itu, ya, dia berikan caranya bagaimana bisa mendapatkan 3 hal itu. Ya, ayat 14 dikatakan apa? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dengan kata lain, Daud menginginkan kita apa? Jadi orang ngomong yang benar, ngomong yang baik, yang jujur perkataan kita. Ya, oke. Ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya.
dikatakan oleh Paulus di dalam 2 ayat yang sederhana saja. Jaga mulut, jaga perbuatan kita. Nah, itu adalah pernyataan kehidupan seorang anak Tuhan yang sejati. Jadi kembali pada awal tadi ayat 12, Paulus mengatakan kita takut kepada Tuhan, rendah hati dan menjalankan firman-Nya. Dengan singkat kata, kalau kita mau mendapatkan 3 hal yang kita ajarkan, ya, berkat, kehormatan, dan panjang umur, kita harus kembali pada kehidupan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi melalui kesempatan ini, nanti saudara pulang ya, malam sebelum tidur, ya, renungkan tadi beberapa ayat ini, kemudian coba memikirkan selama ini apakah aku sudah menjalankan kehidupan orang Kristen yang benar. Coba pikirkan melalui tutur pembicaraan, melalui tingkah laku, apapun yang saya lakukan, apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita refleksi sendiri. Nah, dengan demikian kita memasuki tahun yang baru. Ya, setelah lewat Sinja, masuk tahun yang baru, kita mulai membenahi. Ya, ada hal-hal yang kurang betul, yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita berupaya, ya, kita berupaya supaya sepanjang tahun ini dengan anugerah Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya, kita ada satu hati, yang ada kesungguhan, ada niat, ya, mempunyai hati yang takut kepada Tuhan dan mau menjalankan firman Tuhan. Saya yakin janji Tuhan bukan omong kosong. Ya, janji Tuhan dengan kesetiaannya yang pasti akan menyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur di dalam suasana Imlek tatkala kami bersuka cita merayakannya. Kami boleh dibentuk juga oleh firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, ada pengertian yang benar tentang berkat, tentang kehormatan, tentang panjang umur, sehingga sepanjang hidup kami di dalam dunia ini boleh memuliakan nama Tuhan, kami boleh berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita terberkati lewat firman Tuhan yang sudah dibagikan. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah membagikan firman Tuhan yang begitu indah. Biarlah setiap kita tidak membiarkan firman itu berlalu, tetapi kita boleh mempraktekannya dalam hidup kita. Seperti pesan Pak Pendeta tadi bahwa mari malam hari ini kita boleh merenungkan kembali setiap ayat firman Tuhan tadi yang sudah dibagikan, dan kita berdoa dan menjadikan komitmen kita untuk kita menapaki hari demi hari kehidupan kita bersama dengan Sang Pemberi kehidupan ini. Amin. Tentunya kita percaya bahwa berkat Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Dan mari dengan penuh rasa syukur kita mau menyatakan lewat pujian yang mengatakan berkat anak cucu begitu besar kasih Allah pada kita. Mari kita menyanyikan
kembali kepada Pak Pendeta Tertius untuk mendoakan doa penutup, bahkan doa Rama-Tama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan telah memimpin persekutuan pada siang hari ini. Kiranya segala hormat, pujian dan syukur kami hanya kepada Engkau saja. Ya Tuhan, berkati saudara-saudara yang hadir pada siang hari ini, untuk keluarganya, untuk usaha pekerjaannya, untuk anak cucunya, untuk kesehatan, untuk pelayanan juga. Kiranya Tuhan pakai setiap anak-anak di tempat ini untuk menjadi saluran berkat bagi orang banyak demi kemuliaan nama-Mu saja. Sebentar kami akan menikmati hidangan. Kiranya Tuhan juga curahkan berkat melalui apa yang kami terima, sehingga boleh menjadi kesehatan bagi jasmani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berserah. Amin. Ya, pada saat ini kita akan menikmati Rama-Tama bersama. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pujian yang akan dipersembahkan oleh Pak Jati. Shalom. Terima kasih sekali Tuhan masih memberi kesempatan bagi saya untuk memuji misalkan nama Tuhan, untuk memberi semangat bagi lansia Orpala. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Bersama Yesus, Orpala diberkati. Bersama Yesus, Orpala pasti bisa. Dan yang terakhir, bersama Yesus, Orpala luar biasa.
Tuhan. Terima kasih juga. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang sudah hadir di dalam perayaan Sintia Orpha. Mungkin banyak yang bertanya-tanya apa itu Orpha. Orpha itu bahasa Latin yang sebenarnya artinya adalah emas yang berharga, ya, emas yang berharga. Lalu kita adakan yayasan Orpha, tapi harus dengan bahasa Indonesia. Jadi Orpha itu kami dipecah menjadi 3 kata. Kalau notarisnya nggak boleh secara 2 kata, harus 3 kata. Jadi 3 kata itu dikasih dari Orbi, Pangensi, Lentera, ya, LA, Lantera bukan Lantera. Jadi kalau cuan aku terjemahkan in dan air, ya. Orbi itu mengadakan sesuatu. Lentera adalah kasih, Lantera adalah sambung, ya, perang. Jadi itu dalam dan air. Jadi melalui Tuhan Orpha khusus untuk lansia, ya, untuk lansia saya rindukan ada satu wadah sehingga para lansia yang di rumah yang biasa sendirian, kesepian, bengong, nggak tahu mau pakai waktunya bagaimana, sehingga kita adakan satu wadah semua bisa datang untuk belajar atau melakukan sesuatu. Jadi visinya ada 3M, ya. Membangun perasaan berharga, berdasarkan Allah, membuat out of death, ya. Udah ketinggalan zaman, tidak berguna lagi. Ya, mungkin kita sendiri yang tua merasakan sudah tidak berguna, ya, sudah nggak bisa bantu jaga anak, nggak bisa bantu makan, dari sekali kuat, memakai uang, lalu tidak berharga. Tapi harus melalui wadah Orpha ini kita membangun ada harga bagi Orpha yang normal. Yang kedua, sehingga mereka ada sukacita, ada harapan bagi kaum manusia emas. Yang kedua, meneguhkan iman Kristen, ya. Percaya Tuhan, kekuatan, Tuhan, lalu yang ketiga, berani menghadapi masa tua, ya. Tidak takut menghadapi masa tua karena kita ada harapan, bukan hanya dalam diri kita, tapi juga ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang misi kita Sampai ke Luki, itu sampai ke Luki. Bukan, sampai ke Luki. ini juga yang ibadah ini kita berkomunikasi. Jadi yang pertama kita bisa berkomunikasi di rumah sendirian, bisa ngomong, tapi Orpha Tuhan kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Ya, lalu kita juga menyediakan untuk belajar. Jadi ada ada tadi menari, ya, ada lakukan sesuatu dengan bersama sehingga
berkarya. Ya, lalu yang kelima adalah bertumbuh di dalam rohani kita, ya. Makin kita percaya diri oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini visi misi Orpala. Nah, setelah Orpala ini dimulai pada tahun 2019. Kalau tidak salah kita pernah ada gathering yang pertama kita memakai tidak utara, rumahnya Vincent dan Inge. Dan ada foto gathering pertama, ya gathering pertama kan. Itu diadakan 2013 sebelum COVID. Coba lihat siapa yang ada di situ. Hari ini masih ada nggak? Masih datang nggak? Tenang, ada yang tenang. Ya, ini begini yang begini ya. Oke, ada foto yang terakhir. Ada foto yang terakhir. Ya, dari pertama ada foto terakhir. Lalu gathering yang kedua, kita yang kedua kali juga ini foto yang gathering pertama ya. Lalu gathering yang kedua juga tidak utama, kita bicara tentang kesehatan. Kemudian Dokter Herman ya. Gathering yang kedua. Ada yang lalu gathering yang ketiga itu Natal, ya Natal 2020 sebelum COVID. Nah, kita adakan di Taman Suki, ya. Ini yang kedua, yang ketiga, ini Pak Dokter Herman bicarakan tentang kesehatan. Yang ketiga, jadi sebelum COVID kita masih ada Natal ya. COVID kapan mulai? 2020 ya. Ya. Ini Natal. Lalu 2019 Natal, lalu 2020 awal itu masih kita belum dilarang untuk kumpul. Ya, masih bisa sinciaan. Itu bukan itu Natal tahun ini. Di Taman Suki. Siapa yang pergi Taman Suki Natal waktu itu yang dapat angpau? Waktu itu dibagi angpau, suruh ambil. Ingat nggak? Ada yang pergi? Ada yang pergi. Dapat angpau ya. Meskipun kecil tapi angpau. Hari ini kalian yang kasih angpau. Ya, hari ini kasih angpau sama orang. Oke. Lalu kita juga pernah adakan sejak COVID kita nggak bisa kumpul, tapi pernah pakai Zoom. Ya, waktu itu
cuci hari terang bulan. Ya, tapi yang ikut sedikit. Ya, jadi kita berhenti selama 2 tahun. Tahun 2023 waktu Natal kita mulai lagi. Ya, 2022 akhir. Meskipun ada orang yang takut karena COVID, tapi waktu itu udah bebas, tidak usah pakai masker. Kita adakan di PT, ya, sekolah PT. Nah, itu Natal tahun 2022. Ada? Bukan yang di ET. Maka bukan. Oke, nanti dia cari. Lalu 2023 Sinca 2023 tahun lalu kita adakan di sini, ya, di sini juga. Nah, ini Natal 2022, ya. Tuh, ada siapa di situ? Siapa yang datang? Hah? Ada? Ada Cici ya. Siapa? Apa lagi? Oke. Nah, itu Natal 2023 Sinca dipilih juga lalu tahun 2023 ada selama kesehatan. Jadi gimana? Sinca di kredit. Nah, itu dia. Ada yang lain juga ya. Tapi sedikit kali ini lebih banyak ya. Lain kali lebih banyak lagi ya. Oke, nah itu penari-penari yang cantik. Oke, terus ceramah kesehatan kita pakai di Istana Dewi 1-2 ya, oleh Dr. Dewi tentang 2 kali ceramah ya. Satu tentang demensia, satu lagi tentang olahraga mori, ya. Itu 2 kali. Lalu 2023 barusan kita dimana? Di Selatan. Ya. Ada yang datang? Di Selatan. Belum. Siapa yang datang angkat tangan? Wah, lebih banyak ya. Oke, masih ada yang nggak datang. Yang kali ini saya ikut ya. Lalu, yaitu sekarang 2024 Sinca kita ada sekarang mau ikut lagi? Kali kalau ada gathering mau? Siapa yang mau angkat tangan? Ya, oke. Nah itu mari Natal. Natal ya di saat. Nah sekarang Opala mempunyai 2 tujuan. Yang pertama